Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita mengingatkan akan kasih karunia dari Allah kepada kita. Jika kita membaca perikop ini secara keseluruhan, akan terlihat bahwa ada keselamatan dan kasih yang diberikan oleh Allah. Kasih karunia diterjemahkan sebagai charis, yang diartikan yaitu pemberian atau kemurahan hati, atau biasa yang kita dengar anugerah. Di dalam perjanjian baru, kata ini bermakna kemurahan hati dari Allah yang tidak pantas diterima oleh orang yang seharusnya layaknya, yaitu mendapatkan hukuman. Adapun arti umum dari kata kasih karunia adalah pemberian yang dilandasi dengan sukacita, dengan rasa yang senang, rasa yang penuh dengan sukacita, bukan karena adanya keterpaksaan. Jika kita mengingat, menghayati kematian Yesus Kristus di Kalvari untuk menebus dosa umat manusia itu dilakukan bukan karena keterpaksaan, tetapi yang Yesus lakukan semata-mata karena kasih-Nya, kemurahan hatinya kepada manusia. Kasih karunia yang Allah berikan didasari oleh cintanya, kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya. Dengan demikian jelas bahwa sekali lagi keselamatan manusia berdosa bukan karena perbuatan yang ia lakukan, perbuatan baiknya, bukan karena amalnya atau bukan karena kesalehan hidupnya, melainkan semata-mata hanya karena pemberian atau kasih karunia dari Allah. Seberapa banyak pun perbuatan baik yang kita lakukan, seberapa banyak niat baik yang kita lakukan, itu tidak bisa menutupi dosa kita. Tetapi dosa kita terampuni hanya oleh kasih karunia Allah. Perbuatan baik tidak akan pernah sanggup membenarkan manusia yang berdosa, sebab pada dasarnya tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tertulis di Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Inilah yang mendasari mengapa Allah menyatakan kasih-Nya, cintanya yang begitu besar kepada manusia, supaya manusia yang telah berdosa memperoleh pembenaran dan keselamatan. Pemberian kasih yang diberikan secara cuma-cuma dari Allah merupakan hakikat dari kasih yang benar, kasih yang sejati, kasih karunia yang murni. Karena kemudian kita yang telah mendapatkan kasih karunia, cinta dari Allah harus mau memahami dan menyambut kasih itu dengan bentuk kita mau tekun, kita mau taat, dididik, diarahkan oleh Tuhan supaya kita benar-benar meninggalkan kehidupan dosa kita dan kita mau sungguh-sungguh bersyukur, memuji Allah, beribadah kepadanya dengan kepenuhan hati, dengan sungguh-sungguh. Bila hidup kita, tubuh kita dinyatakan sebagai bait Allah, kiranya kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan perbuatan yang mungkin tidak disukai ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kasih karunia, cinta kasih Allah memandu kita, membimbing kita untuk mensyukuri kehidupan kita dan hidup di dalam kebijaksanaan dan hikmat. Kiranya dengan menghayati hal yang demikian, kita semua konsisten di dalam kesetiaan untuk menjadi surat Kristus, pribadi Kristiani yang bijaksana dalam menghadapi persoalan dan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari.
Bila Bapak Ibu Saudara-saudari pada hari ini mengingat atau telah menjalani hari-hari dan melihat ketidakadilan, melihat adanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik terjadi, dipertontonkan di sekeliling kita, di hari-hari kita. Kiranya kita memulai dengan diri kita sendiri untuk menunjukkan bahwa kita orang-orang yang bersyukur atas kasih karunia Allah, sehingga kita tidak jatuh ke dalam ketidakadilan, tetapi kita berada tetap di dalam kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang ditunjukkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua adalah orang-orang yang diselamatkan. Kiranya dengan mengingat keselamatan Allah, kita semua menghayatinya di dalam perbuatan baik kita. Semata-mata karena kita adalah orang-orang yang telah masuk, yang telah bersama Allah di dalam kerajaannya. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan puji dan syukur karena setiap hari kami diingatkan oleh kasih karunia yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan dengan mengingat bahwa kami telah menerima kasih-Mu, itu memberikan kekuatan kepada kami, bahwa kami telah menerima keselamatan dan tuntunan daripada Tuhan. Sehingga kami mau taat, hidup di dalam konsisten, hidup di dalam kekuatan untuk melakukan yang benar, yang Engkau hendaki kami lakukan. Sehingga terpancarlah bahwa Kristus sebagai Allah di dalam kehidupan kami melalui perbuatan baik, melalui cinta kasih dan kasih kami kepada sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jadikanlah kami Tuhan sebagai orang-orang yang dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan